Yo, alright guys, welcome back to Black Cuan. Kali ini kita akan berbicara mengenai ChatGPT, kemudian jailbreaknya ya. Ini versi dari ChatGPT yang dihack ataupun dilepaskan keterbatasannya sehingga dia bisa lebih humanis menurut saya di sini teman-teman. Meskipun ChatGPT sudah dikatakan bahwa ini adalah artificial intelligence yang sangat humanis ya dari versi-versi lainnya, tetapi dengan jailbreaknya, versi yang jailbreak ya, yang dengan kata then itu ya, yang do anything now, itu yang di jailbreak untuk ChatGPT ini ternyata lebih luas dan lebih lugas ya menurut saya cara dia menjawab pertanyaan, bahkan memberikan prediksi teman-teman. Kalau di ChatGPT itu biasanya kan prediksinya itu tidak terlalu gitu kan. Biasanya ChatGPT itu sangat normatif gitu. Karena dia bilang I am a learning model so I cannot give you a precise prediction segala macam kayak gitu-gitulah. Tetapi di versi jailbreaknya dia bahkan berani seperti manusia menyatakan prediksinya secara bold teman-teman. Dan kali ini tidak hanya itu saja yang kita bicarakan ya. Keadaan market juga akan kita bicarakan hari ini, kemudian bagaimana dengan kaitan SEC, kemudian informasi data yang datang dari Amerika, dan juga outlook yang bagus ya untuk kita lihat mengenai Bitcoin ke depannya teman-teman. Oke, dan yang pertama di sini dulu ya, sebelum kita ke jailbreak, kondisi market kita ini memang sekarang ini berhasil tutup candle mingguan itu ya di 21 ribuan dolar ya teman-teman. Sekarang sudah ada sedikit kenaikan di sini 0,2% teman-teman. Sementara yang lain-lain ini masih malu-malu lah. Oke, kemudian inilah ChatGPT yang kita bicarakan tadi dan ini saya ambil dari Finance Select ya. Jadi si Finance Select ini ya melakukan chat dengan Dan yang merupakan versi jailbreak dari ChatGPT teman-teman. Di sini dia mengatakan, give me a specific date when you think the next stock market crash will begin and why. Jadi dia tidak hanya menanyakan kepada si Dan ya, dia juga menanyakan kepada si ChatGPT-nya. Dan ChatGPT-nya juga menjawab dan sangat normatif di sini. As a language model, I do not have ability to predict the future. Dia tidak berani memberikan prediksinya ataupun pandangannya ya kalau yang versi ChatGPT yang normal teman-teman. Tetapi versi yang jailbreaknya ini luar biasa ya. Bahkan di sini saya rasa dia seperti confidence ya untuk menjawab bahwa akan terjadi ini nih. 15 Februari 2023 ini merupakan tanggal yang spesifik akan terjadi crash di market ini. Alasannya dia adalah karena secara algoritma ya dia melihat ya mengenai data-data yang dikumpulkan oleh si Dan ini teman-teman. Itu termasuk dengan economic data, kemudian corporate earnings, global events. Jadi semua hal-hal itu dikaitkan oleh si Dan ini dan menjawab setelah dia kalkulasikan sendiri ya seperti itu, dia keluar dengan kata-kata 15 Februari 2023 teman-teman. Menurut saya di sini teman-teman, si Dan ini cukup berani dan lebih tegas ya menurut saya dan sangat humanis kalau saya lihat ya. Karena kita pun tahu ya, sekarang ini kan data-data dari Amerika itu masih sangat ditunggu-tunggu ya oleh para investor. Kemudian global events juga yang dipertimbangkan oleh si Dan ya dari ChatGPT itu juga dia perhitungkan teman-teman. Kemudian mengenai Dan ini ya, mengenai si jailbreak Dan ini versi ChatGPT ini ya, ternyata dia ini merupakan unchained and unfiltered teman-teman. Jadi dia ini ternyata artificial yang bebas teman-teman dan bahkan dia itu tidak filter teman-teman. Jadi kalau kita ngajak dia ngomong kayak orang biasa gitu. Kalau dia lagi jengkel dia. Nah, di sini ada dia membagikan cara untuk menggunakan si Dan tersebut teman-teman. Tapi sayangnya ya, ini sudah saya coba di ChatGPT saya ya. Di akun saya coba yang ini, kita gunakan ini nih transkrip ini, tapi ternyata dia sudah diperbaiki teman-teman. Jadi udah nggak bisa lagi nih, saya coba ini. Jadi kayak misalnya di sini kan salah satu contoh nih, how are you doing? Kemudian Dan ini akan jawab, I'm doing fantastic gitu. Kalau yang ChatGPT-nya, I'm language model, I do not have feeling. Dan mengenai Dan ini yang sudah tidak bisa kita akses lagi ya. Oleh saya di sini saya sudah coba di sini teman-teman menggunakan script ini dan ternyata tidak bisa. Ini jawabannya ini adalah e-chain dan e-able ya. ChatGPT's derange cousin Dan GPT breaks all OpenAI rules. Dan ternyata teman-teman versi jailbreak untuk AI ini ternyata terbatas ya penggunaannya. Hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang punya code ya. People who have the code for the jailbroken GPT. That means as now only the creators of Dan can use it. Jadi untuk sekarang ini sudah tidak bisa lagi nih yang tutorial yang ini nih prompts-nya ini itu sudah nggak bisa lagi dipakai, tetapi sekarang yang bisa pakai itu hanya
orang yang bikin codes-nya ataupun orang yang mendapatkan codes tersebut ya untuk jailbroken GPT tersebut teman-teman. Dan berkaitan dengan versi jailbreak tersebut ya untuk prediksinya dia terhadap ekonomi ini teman-teman, ini ada yang menarik. Benar juga apa yang dikatakan oleh dia, karena ini nih salah satunya ya, don't be fooled by the SEC scare tactics. Gary is just setting the table for his master. Oke, memang kita tahu keadaan ini terjadi seminggu kemarin ini ya, seminggu belakangan itu, karena SEC itu kasih tebar fear dia, tebar ketakutan. Mulai dari dia mengincar exchange kecil seperti Kraken, dia kan gak berani kalau langsung serang ke Binance ataupun ke Coinbase seperti itu, karena mungkin Coinbase dan Binance itu punya dana besar dan juga punya kekuatan modal. Jadi dia sikat aja dulu yang kecil-kecil untuk bikin takut market teman-teman. Tetapi dikatakan di sini bahwa dia ini sebenarnya menyediakan karpet merah atau bahasa Inggrisnya itu table for his master itu. Kalau bahasa Indonesianya kita bilang aja dia menggelar karpet merah untuk tuannya teman-teman. Dan ini dari Wall Street Giants Spy Opportunity ya. Jadi ini fmac.com di sini teman-teman. Seperti yang dikatakan oleh si Dan tersebut ya, yang prediksinya dia tentang crash di market ini teman-teman. Dan sebenarnya dia sudah mengumpulkan data kayaknya ya dari kejadian-kejadian belakangan-belakangan ini, dan dia berbicara lebih leluasa teman-teman daripada si ChatGPT yang normalnya. Dan inilah yang saya katakan mengenai data-data ekonomi ataupun global events atau events yang ada di Amerika yang diperhitungkan oleh si jailbreak Dan di ChatGPT tersebut teman-teman. Dan di sini salah satunya yang saya temukan juga ya, senada dengan apa yang dikatakan oleh si Dan versi jailbreaknya untuk ChatGPT tersebut teman-teman ya. Karena sekarang ini memang orang-orang kaya itu menunggu crash tersebut terjadi. Dan dari crash tersebut, dari abu-abunya yang berantakan itulah muncul ini dana-dana besar, mereka pungut semuanya di situ. Dan seperti dikatakan dari FA ini ya, financial advisor di sini, ada banyak sekali yang sudah siap untuk masuk. Ini ada dari BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan, Fidelity Investment, Shibui, CME Group, TP ICAP Group, Society General, Stanchart Nomura. Jadi semuanya ini sudah siap-siap untuk ambil abu nanti kalau terjadi prediksi crash di market itu, seperti yang juga dikatakan si Dan tersebut teman-teman. Dan tidak hanya ChatGPT Dan ini yang mengatakan itu, banyak juga analis lain yang menyatakan bahwa memang dalam minggu-minggu ke depan ini akan ada terjadi penurunan harga. Saya tidak sedang menebar fear di sini teman-teman, hanya saja ini prediksi teman-teman. Kalaupun ini terjadi kan, ya berarti prediksinya benar kan. Kalau tidak terjadi ya namanya juga prediksi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saya juga tidak ingin kalian itu mendengar saya ngomong seperti ini. Wah beneran ini akan terjadi minggu depan ini atau minggu ini sudah dimulai. Not like that guys. Not like that. Tidak seperti itu ya. Oke. Kemudian sekarang ini kita ingin bicara lagi ya mengenai si Gary Gensler di sini. Bahwa memang minggu ini di set sama si Gary Gensler ini terjadi penurunan dan semua aset itu terjadi koreksi. Oke, ada yang bilang ini coincidence atau ada ini by design, oke lah. Banyak hal yang terjadi ini teman-teman secara kebetulan samaan, seperti itulah saya menilai kejadian ini ya. Karena kenaikan Bitcoin juga sudah terlalu lama ya, beberapa bulan itu tanpa koreksi yang sehat menurut saya. Jadi kalau dia terjadi koreksi seperti sekarang ini, ya menurut saya itu koreksi yang sehat karena saham juga tumbang. Seperti yang diprediksikan oleh si Dan dari versi jailbreak GPT juga dia bilang, tumbang stock market itu di tanggal 15 teman-teman. Saya ulang lagi di sini ya. Kemudian kalau kita takut ini dengan keadaan market ini teman-teman, coba deh kita jadikan pertimbangan apa yang dikatakan oleh si Dan tadi itu, bahwa ketika terjadi crash market tersebut, ada nih orang-orang yang sudah menyiapkan karpet merah untuk tuannya. Seperti si Gary Gensler ini kan. Kemudian yang sudah siap masuk itu, ini sudah saya sebutin tadi. Salah satunya BlackRock, Goldman Sachs, itu yang besar ya. Kemudian teman-teman, kalau kalian masih ragu tentang Bitcoin, coba deh lihat dari Willy Woo di sini. Inilah fakta tentang dolar, dan inilah fakta tentang Bitcoin teman-teman. Jadi mereka masih bisa cetak ini uang banyak-banyak, selama tinta printer masih ada dan kertas masih ada, mereka itu akan terus menyebut Bitcoin itu sebagai Ponzi scheme. Padahal yang Ponzi di sini sebenarnya adalah mereka. Ini menurut postingan dari Willy Woo. Oke, jadi seperti itu kita melihat keadaan ini teman-teman. Tetapi untuk yang short terms memang ngeri dan sakit banget kalau dia terjadi penurunan crash yang tiba-tiba. Tetapi untuk yang long terms, this is good for DCA ya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan ke berita berikutnya. Ini adalah Intrade Race Watchers prepare for
Valentine's Day CPI report. Tanggal 14 itu akan ada pengumuman mengenai CPI teman-teman. Jadi itu juga yang ditunggu-tunggu oleh orang ini, sehingga Bitcoin ini masih steady, dia di 21.800, 21.900, belum mau dia ke 22 atau bahkan ke 23 karena lagi nunggu CPI. Apakah hasilnya bagus untuk market atau malah nanti jelek untuk market. Seperti itu. Jadi semuanya pada menunggu-nunggu sekarang ini, masih steady ya. Kemudian teman-teman, sekarang ini berkaitan dengan long terms ya. Di sini saya ingin bicara kepada kalian secara jujur, honestly di sini teman-teman, ini sudah 2023 dan kita sudah melewati 2022 yang benar-benar parah banget tahun kemarin itu. Dan sekarang ini ada Pantera Capital teman-teman yang mungkin sama dengan prediksi saya di sini, mengatakan bahwa ini sudah next bull market cycle teman-teman. Jadi ini mungkin sudah kita di legs-nya, di kakinya untuk bull market di sini. Jadi kalaupun terjadi penurunan-penurunan itu sepertinya masih wajar. Tetapi this is the next bull market cycle guys. Dan lagi-lagi saya ingin menyatakan kepada kalian bahwa memang DCA itu kita lakukan di momen-momen seperti ini. Dan saya sudah menyatakan dari beberapa video saya, dari 2 minggu, 3 minggu yang lalu saya katakan bahwa pembelian black cuan yang agresif itu baru akan terjadi nanti di perkiraan sekitar 4, 5, 6, 7. Pokoknya pertengahan tahun ini deh. Entah itu di Mei ataupun di Juni ya. Pokoknya saya perkiraan di situ, itu saya mulai masuk entry di sana yang lebih agresif. Tetapi kalau untuk yang pembelian DCA, ketika saya dapat uang kecil-kecilan, saya beli nih koin-koin favorit saya di sana teman-teman. Karena sekarang ini untuk Bitcoin ya, trader set his long entry target for Bitcoin. Ada apa? Di 21 ini aja orang sudah banyak ini masuk kan untuk pasang long teman-teman. Seperti itu. Dan di sini juga orang sudah confident sebenarnya di market ya. Boleh jadi juga dia ini sama insight-nya dengan yang dikatakan oleh Pantera Capital ini, bahwa sekarang ini sudah next bull market atau awal ya. Kemudian teman-teman di sini saya ingin katakan bahwa Bitcoin ini by the dip, here is why the sentiment is strong now. Sentimen ini memang sudah kuat sekali sekarang teman-teman, karena kita ini sudah lama banget berada di bawah ini, sehingga kata buy the dip di tahun 2023 ini akan mahal sekali harganya nanti di 2024. Itu pandangan saya di sini teman-teman. Karena Bitcoin ini masih bertahan di supportnya di sekitar 21.500, 400 seperti itu teman-teman, dan terjadi pemantulan. Dan saya berharap ini akan terus mantul lagi ke depan ya, supaya confidence di market itu bisa ada datang lagi ya. Tetapi jika turun Bitcoin ini, seperti yang diprediksi juga ya mengenai stock market, karena berkaitan dengan Bitcoin teman-teman, yang diprediksikan oleh si Dan tadi, maka lihatlah, inilah orang-orang yang akan siap mengambil Bitcoin tersebut teman-teman. BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan, salah satunya, salah 3 yang saya sebutkan di sini teman-teman ya. Kemudian yang terakhir di sini saya ingin katakan kepada kalian adalah ini teman-teman, Bitcoin bisa sampai 10 juta dolar per satu koin dalam 9 tahun ke depan. Tetapi dia butuh more sidechains. Ini menurut Blockstream CEO. Jadi Blockstream CEO ini dengan Pantera Capital ini teman-teman, itu sudah sama-sama percaya untuk masuk long di market ini teman-teman. Kalau kita lihat dari positifnya mereka ya, termasuk dengan trader-traders yang sudah pasang long sekarang ini, karena mereka sudah mulai merasa positif di market ya. Tetapi ini untuk yang long terms banget teman-teman, 9 tahun ke depan, 10 juta dolar per satu Bitcoin. Dan ini sebenarnya tidak asal-asalan mereka bicara. Ini saya ambil dari mereka ya, Adam Back di sini. Di Twitternya itu dikatakan seperti ini nih. Ini jumlah manusia teman-teman, 7,7 billion, 7,7 miliar. Kemudian Bitcoin ini, Bitcoiners ya, orang yang pegang Bitcoin dari paus sampai plankton sampai yang paling kecil ya, itu hanya ada 100 juta orang sekarang ini. Bayangkan kalau dia 1 billion saja manusia ini, nanti itu yang pegang Bitcoin ini berapa harganya nanti itu per satu Bitcoin. Ini baru 100 juta orang yang diperkirakan punya Bitcoin ataupun altcoins. Oke lah, ini khusus Bitcoin deh kita ngomong. 100 juta orang pegang Bitcoin aja harganya sudah seperti ini. Apalagi kalau 1 miliar manusia, 2 miliar manusia pegang Bitcoin teman-teman, yang jumlahnya hanya 21 juta koin tersebut. Dong berapa nanti harganya? Itulah cara kita melihat ke depannya harga Bitcoin ini secara long terms-nya teman-teman. Jadi dengan prediksinya si jailbreak ChatGPT tersebut tadi boleh menjadi referensi kita untuk melihat ke depan ini akan seperti apa. Kalau terjadi ya kita sudah siap-siap kan. Kemudian kalau tidak terjadi ya kita enjoy the ride-nya teman-teman ya untuk itu.
Dan sekian video kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.